Selamat siang semuanya dan selamat datang di podcast pada hari ini. Oke nih sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku pemandu dari podcast kali ini. Saya bersama Abdul Yaman di podcast Tugas Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Pada kesempatan kali ini nih ya, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda. Tentunya di generasi zaman-zaman ini dan mungkin kita merasakannya ya kan, karena kita termasuk di generasi pada kali ini yang berjudul partisipasi politik generasi Z melalui media sosial. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Di era digital seperti sekarang ini ya, media sosial itu tidak hanya digunakan untuk hiburan dan komunikasi semata gitu ya kan. Nah, tetapi juga menjadi ruang bagaimana masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengikuti perkembangan politik di zaman sekarang ini. Nah, hingga partisipasi dalam berbagai isu-isu politik yang sedang booming. Nah, tujuan pembahasan ini gitu ya kan, adalah untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi partisipasi politik generasi Z gitu. Mengetahui dampak positif dan negatifnya, serta mencari solusi agar media sosial itu dapat digunakan secara berlangsung dan bertanggung jawab gitu dalam kehidupan yang demokrasi ini. Nah, untuk tugas kali ini kenapa kita membawa tema ini yang dipilih gitu ya kan? Karena generasi Z ini merupakan generasi yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital. Begitu. Mungkin teman-teman juga merasakannya ya kan. Nah, sebagian besar juga informasi yang mereka terima berasal dari media sosial, termasuk informasi yang berkaitan dengan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana media sosial berbentuk kesadaran dan kontribusi keterlibatannya di politik bagi generasi muda. Untuk membahas topik kali ini nih, saya telah bersama narasumber hebat nih di PMI 2A ya kan? Betul? Iya, betul. Nah, boleh nih dari teteh-teteh sekalian perkenalkan terlebih dahulu nih dari narasumber-narasumber hebat pada podcast kali ini. Boleh dimulai dari siapa aja? Dari saya dulu ya. Izin. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan Halo. nama saya Salsabila Zahra. Senang bisa ikut berdiskusi mengenai isu yang sangat relevan ini, apalagi di generasi muda saat ini. Oke. Mungkin lanjut ke narasumber berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah. Senang bisa diskusi kali ini, semoga bisa dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya partisipasi politik di era digital sekarang. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktu luangnya untuk kita bersama membahas isu-isu politik gitu ya kan di podcast pada kali ini. Kita langsung saja ya teman-teman. Mungkin saya boleh bertanya-tanya terkait apa yang diusungkan tema pada kali ini sebelumnya? Boleh, sangat boleh. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya akan langsung bertanya saja ya kan. Baik, dari fakta yang terjadi pada saat ini gitu ya. Nah, menurut kalian berdua gini narasumber hebat ini, bagaimana sih hubungan antara Gen Z dan media sosial nih dalam konteks politik gitu? Boleh langsung dijawab saja.
Saat ini ya, media sosial ini menjadi sumber informasi yang utama bagi generasi Z, apalagi kita ya hidup di zaman ini gitu ya. Betul, betul, betul. Terus berbagai isu politik tuh banyak banget dan gampang banget diaksesnya melalui Instagram, TikTok, X, YouTube, dan lain-lain gitu. Terus banyak juga anak muda yang mengikuti perkembangan politik melalui konten-konten digital dibandingkan melalui media konvensional seperti televisi atau surat kabar. Betul sekali ya. Anak muda sekarang itu lebih melek di platform media-media yang sering terjadi di era sekarang, begitu ya kan? Oke. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya kan, nah apakah media sosial ini tuh berhasil gitu meningkatkan minat khususnya di dunia politik bagi generasi Z, begitu sih. Oke, langsung dijawab. Mungkin menurut aku sih ya, iya. Karena media sosial juga bisa membuat informasi politik itu bisa menjadi lebih mudah dijangkau, karena isu-isu yang sebelumnya itu dianggap rumit dan sekarang juga bisa dijelaskan bisa melalui video singkat, infografis, maupun diskusi daring yang lebih mudah dipahami oleh anak muda sekarang. Betul. Kadang ya emang anak muda sekarang itu pengen yang instan-instan ya kan. Betul. Makanya itulah meleknya dunia politik di Gen Z gitu. Oke. Untuk selanjutnya masih pertanyaan lagi, apa saja sih bukti yang menunjukkan bahwa media sosial ini itu gitu berpengaruh terhadap partisipasi bagi politik generasi Gen Z gitu? Apa sih buktinya? Boleh langsung dijawab aja. Boleh. Salah satu buktinya adalah tingginya keterlibatan generasi muda dalam diskusi politik selama masa pemilu. Sering banget kan, apalagi pas pemilu gitu. Terus banyaknya konten edukasi politik yang mendapatkan jutaan penonton. Selain itu, berbagai gerakan sosial dan kampanye publik juga secara seringkali berkembang melalui media sosial sebelum akhirnya menjadi perhatian masyarakat tertentu, masyarakat luas ya. Oke, benar betul sekali, sangat menarik ya jawabannya. Terima kasih untuk jawaban singkat, padat, tapi jelasnya gitu ya kan. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya gitu ya kan. Apa sih aktivitas ya seperti kayak yang kita sering lakukan juga gitu, kayak memberi komentar, membagikan informasi, atau membuat konten politik gitu yang dapat disebut sebagai partisipasi politik. Begitu. Boleh langsung dijawab saja. Ya, mungkin karena aktivitas sekarang tuh bisa menunjukkan keterlibatan seseorang dalam isu publik. Tapi tentu saja partisipasi politik tidak hanya berhenti pada aktivitas di dunia maya saja, tapi melainkan juga perlu diwujudkannya dalam tindakan nyata sebagai warga negara. Oke. Itu berarti bisa disebut juga termasuk ke dalam kondisi Indonesia pada saat ini ya kan? Betul. Oke, sangat berdaging ya pada podcast kali ini. Oke, mungkin langsung kembali aja ya kepada pertanyaan tanpa berlama-lama lagi nih ya. Oke, bagaimana sih kondisi partisipasi politik melalui media sosial di Indonesia? Khususnya pada saat ini, detik ini, dan di generasi Z gitu. Oke, langsung dijawab saja mungkin. Di Indonesia ini salah satu negara terbesar ya yang menggunakan media sosial. Hal ini membuat masyarakat Indonesia ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan opini publik. Sebagai isu politik dapat dengan cara menjadi perbincangan nasional hanya karena viral di media sosial. Betul sekali ya. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya kan, sampai ke masalah-masalah artis juga ada yang kayak Sarwenda itu kan teman-teman juga tahu ya kan.
Ya, Ya, itu konflik Sarwenda dengan Robin Onsu gitu. Yang penting viral itu yang paling mendukung. Betul sekali ya kan? Oke, mungkin Betul banget. tanggapan dari narasumber kedua nih, boleh gimana tanggapannya? mungkin kondisi sekarang tuh ya juga bisa menimbulkan tantangan. Dan masih banyak ya ditemukan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, maupun polarisasi yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu politik gitu. Ya, betul. Itu sih yang menjadi dampak negatif atau kekurangan di media sosial kali ini gitu ya kan, di dunia khususnya di Gen Z ini gitu ya kan, hoax Ya, hoax itu gampang menyebar begitu ya kan. ya Oke. gampang sekali. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan nih ya kan. Nah, dari tadi emang mengajukan pertanyaan ya kan. Nah, tapi ya kan, Lebih panas lagi gitu ya. ya betul, betul, betul sekali. Nah, ini cukup menarik sih. Nah, mau meminta pendapat dari dua narasumber hebat pada hari ini nih ya kan. Nah, menurut kalian sih, apakah gitu ya kan generasi Z ini benar-benar peduli terhadap politik begitu ya kan, atau hanya mengikuti tren yang sedang viral-viral saja gitu, hanya FOMO gitu ya kan di media sosial. Betul, boleh langsung dijawab aja gitu apa menurut kalian. Menurut saya ya, sebagian besar mulai peduli terhadap politik karena menyadari bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan Betul. mereka. Namun, memang ada juga yang hanya mengikuti tren tanpa memahami isu secara mendalam. Oke, oke. Mungkin langsung saja ya, menurut pendapat dari narasumber kedua. Saya setuju sih ya menurut narasumber Salsa ya, karena itu penting bagi generasi Z untuk tidak hanya aktif di media sosial saja, tapi juga harus meningkatkan pemahaman terhadap isu yang dibahas. Betul. Yang saya tangkap gitu ya kan, bukan hanya iming-iming FOMO gitu ya kan. Orang-orang ikut demo cuma hanya karena ya tren saja gitu ya kan. Ya biasalah anak muda ya kan. Tapi itulah peran kita mahasiswa di masyarakat itu harus menyadarkan orang-orang yang cuma FOMO gitu ya kan untuk melek dunia politik itu. Nah, sekarang di sesi berikutnya itu kita akan memasuki sesi analisis teori gitu ya kan. Apa yang dari sebelumnya kita bahas itu, apa yang sebelumnya kita bincangkan gitu. Bagaimana gitu ya kan fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kewarganegaraan seperti mata kuliah yang sedang kita garap pada hari ini begitu. Boleh langsung dijawab saja dari kedua narasumber. Dalam teori kewarganegaraan ini ya, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Partisipasi politik ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak warga negara ya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Betul sekali. Boleh langsung saja sih tangkapan dari narasumber kedua nih. Ya, selain itu juga terdapat konsep keterlibatan warga negara. Konsep ini juga menekankan bahwa warga negara tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga harus berperan aktif dalam mengawasi, memberi masukan, atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Betul sekali sih. Saya setuju banget. Oke, keren banget sih narasumber pada hari ini nih ya. Kalau Terima boleh tahu kasih. nih ya, narasumber kali ini dari mana aja sih kok pada keren-keren gitu, kayak isi yang dari jawaban-jawabannya itu daging semua gitu ya kan. Boleh nih kenalin dulu nih. Maksudnya udah ya pastinya tadi dikenalin gitu. Dari mana aja sih kira-kira nih?
dari mana aja tuh, dari asal Ya, ya boleh, benar atau benar 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 benar. Oh iya benar. Oh iya, mohon maaf ya kan karena tidak spesifik gitu ya. Asal kalian sih Iya, dari mana gitu, mojang-mojang dari asalnya tuh dari mana gitu. Kenapa gitu? Jawabannya tuh dari tadi daging banget nih. Boleh, langsung aja. saya dulu boleh. Ya, ya siapa boleh. aja boleh, boleh. Asal saya dari Purwakarta. Oke, Purwakarta bisa melahirkan seorang intelek banget ya. Oke. Narasumber kedua nih kalau boleh tahu dari Mojang mana nih? Asal saya dari Bandung. Oh, Akamsi ya, Teh. Akamsi. Bandung Ya, banget ya. Kamsi. Oke. Betul, betul, betul. Oke. Udah karena kita udah saling kenal dan dekat juga gitu ya kan. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih. Pada siap? Masih siap? Siap dong. Siap. Ya. Oke. Oke nih. Khususnya di mata kuliah kita nih ya kan, kewarganegaraan ya kan. Nah, eh, apakah mengunggah opini publik ini gitu, politik dengan di publik gitu di media sosial, apakah sudah cukup gitu untuk disebut sebagai warga negara yang aktif? Boleh langsung dijawab saja dari para narasumber kita. Boleh langsung dijawab saja di narasumber pertama. Isu ini ya berkaitan dengan materi demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, kebebasan berpendapat, serta tanggung jawab sosial. Media sosial memberikan ruang bagi warga negara untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat. Oke, 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 oke. Nah, tadi kan saya bertanya gitu ya kan tentang pendapat gitu ya kan. Pendapat mengunggah opini politik di media sosial gitu. Sudah cukup untuk disebut warga negara yang aktif kah? Jadi jawabannya apakah sudah tentu atau gimana begitu? Boleh dijawab kembali mungkin? Saya ya. Boleh. Mungkin Ya. penggunaan hak tersebut juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab ya. Karena kebebasan juga bisa berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan hoax gitu. Ataupun fitnah atau ujaran dan Betul, 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 betul. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya yang paling bawah mungkin ya. Nah, tadi belum ya sempat boleh. kejawab gitu ya kan. Dari apakah mengunggah opini publik, opininya secara publik khususnya di politik gitu ya kan, media sosial, apakah sudah cukup untuk disebut sebagai warga negara yang aktif begitu? Belum tentu ya, menyampaikan Oke. opini memang penting. Tetapi warga negara yang aktif juga harus terlibat dalam tindakan nyata seperti mengikuti pemilu, berdiskusi secara kritis, dan memahami isu secara mendalam. Betul, 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 betul. Ya, seperti yang kita lakukan pada hari ini ya kan, bisa disebut contohnya ya kan? Oke, Iya, langsung betul. tanggapan dari narasumber kedua nih, gimana tanggapannya? Saya setuju ya, karena aktivisme digital perlu diimbangi dengan partisipasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Oke, oke. Nah, mungkin diskusi kita pada kali ini sudah cukup berdaging ya kan? Nah, sudah lebih jauhnya mungkin saya gitu ya kan sebagai moderator mau meminta rekomendasi nih, saran gitu ya kan, ataupun solusi dari apa yang kita jelaskan dan kita bahas pada kali ini. Oke. Nah, mungkin apa yang dapat dilakukan masyarakat gitu ya kan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut gitu dari apa yang kita sudah bicarakan. Boleh langsung dari narasumber pertama.
Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital tentunya dan membiasakan diri untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Betul, 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 betul. Langsung dijawab dan daging banget ya. Nah, untuk potensi peran berarti tadi itu lebih ke potensi peran masyarakat ya Teh ya? Ya, betul. Betul, oke. Nah, selanjutnya ada potensi peran pemerintahnya nih ya kan, harus ada pemerintah dan masyarakat gitu. Nah, bagaimana lalu dengan pemerintahnya? Boleh langsung dijawab dengan moderator kedua kita. Pemerintah juga harus dapat memperkuat pendidikan politik dan literasi digital melalui sekolah, perguruan tinggi maupun program edukasi publik gitu. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan transparansi informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Oke, betul sekali ya. Nah, kita masuk ke peran dari generasi Z ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kedua narasumber kita pada hari ini juga kan Gen Z ya. Ya, betul. Betul, Ya, betul. oke. Nah, kira-kira nih sebagai Gen Z ya, dari narasumber kita nih ya kan, apa peran yang dapat dilakukan nih dari kakak-kakak misal? Boleh langsung dijawab nih. Baik, apalagi kita ya Gen Z menjadi pengguna media sosial yang sangat aktif gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan media sosial ini harus bertanggung jawab, kritis gitu ya. Perlu memanfaatkan media sosial ini sebagai edukasi, diskusi, dan penyampaian aspirasi yang konstruktif. Oke, langsung aja. Gimana tanggapan dari narasumber kedua kita nih? Ya, generasi muda juga dapat menjadi agen perubahan dengan mengajak lingkungan sekitarnya untuk lebih mudah untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial maupun politik gitu. Oke, oke. Mungkin itu ya teman-teman dari apa yang kita sampaikan ya, khususnya di Gen Z kita gitu ya. Karena Ya, untuk sesi selanjutnya betul. itu kan kalau ada penyampaian ataupun perkritisan gitu ya kan, mengkritik harus ada solusi ya kan. Nah, kira-kira nih apa rekomendasi kebijakan dari para narasumber kita pada hari ini yang dapat diberikan begitu, baik dari pemerintah ataupun apapun itu gitu ya kan, boleh langsung dijawab saja. Pemerintah perlu memperluas program literasi digital dan pendidikan Oke. kewarganegaraan berbasis teknologi. Nah, kalau tetehnya nih yang sebelahnya gimana nih? Ya, saya setuju ya dengan narasumber satu, karena selain itu juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Oke, saya setuju banget ya sebagai Gen Z juga. Oke. Nah, mungkin selanjutnya yaitu ada pertanyaan seputar-seputar reflektif gitu ya kan buat kita gitu. Nah, menurut kalian nih bagaimana cara memastikan gitu ya kan bahwa media sosial itu menjadi sarana yang memperkuat demokrasi gitu, malah bukan justru melemahkannya gitu. Boleh langsung aja dijawab nih. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan politik dan literasi digital tentunya. Oke. Mungkin bisa membangun budaya diskusi yang sehat dan menghargai perbedaan pendapat. Betul, oke, betul sekali ya. Nah, di media sosial konteksnya kayak media sosial digital gitu ya kan, seperti yang kita pakai dengan Gen Z itu benar-benar kita banget ya kan. Nah, Sangat melekat mungkin ya. narasumber juga kan merasakan gitu ya kan antara media sosial dengan politik yang sedang isu-isu dan maraknya nih. Itu biasanya kalau misalnya ya, apakah dari narasumber tuh merasakan atau kayak
reels Instagram gitu ya kan, sering memakai template-template tentang politik. Nah, itu kan termasuk dari apa sih namanya? Pro gitu ya kan terhadap politik gitu sebagai mahasiswa gitu ya kan, pro juga kepada politik. Nah, itu kita sebagai Gen Z juga jangan FOMO gitu ya kan, apalagi penggunaan media sosial ini kan gampang banget tersebar luasnya informasinya gitu ya kan, seperti yang tadi narasumber 2 bilang adalah hoax-hoax gitu. Mungkin gimana sih pengalaman teteh-teteh juga pernah ya kan di dunia politik gitu masuk terjun di media sosial, mungkin coba deh pengalamannya bisa mungkin apa nih? Apakah pernah berpengalaman gitu ya kan? Pasti pernah sih. Coba pengalamannya bisa apa nih? Pelajaran yang diambil gitu ya, Mm-mm. bahwa partisipasi politik ini tidak hanya dilakukan melalui pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam memahami dan mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Betul, betul, betulnya. Nah, mungkin sejauh ini kita sudah selesai ya dari perbincangan tadi gitu ya kan. Nah, harapannya gitu ya kan generasi Z ini bisa dapat memanfaatkan media sosial secara bijak gitu ya kan, secara kritis dan harusnya dan tentunya bertanggung jawab gitu sehingga mampu menjadi warga negara yang aktif serta kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan gitu dari para narasumber hebat kita pada kali ini. Boleh dong minta senyumannya nih. Oke. Ya, karena kita harus kalau udah melek politik kita harus senyum dong ya kan. Ya, terima kasih banyak ya atas bimbingannya. Terima kasih juga banyak atas waktu ketersediaannya bisa join gitu ya kan menjadi narasumber kita pada podcast Suara Rakyat pada kali ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ya. kembali. Oke. Nah, mungkin teman-teman itu yang bisa dapat kita ambil dan petik dari narasumber kedua kita yang hebat ini ya. Dan podcast kali ini boleh kita akhiri ya. Oke, Ya, boleh. akhiri. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi dan kembalikan lagi kepada narasumber kita yang hebat. Sangat-sangat berterima kasih sudah menjadi bintang tamu nih di Suara Rakyat. Oke. Ditutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Giây phút em gặp anh là em biết em